Om Swastiastu, Om Awigenap Astu, Namo Buddhaya. Sahabat Buddha, sahabat ini aku melihat teman-teman spiritual, para sepuh, para guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara, yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, malam ini, tepatnya di hari Tilem hari ini, saya ingin berbagi lagi pada teman-teman kawula muda tentang apa? Tentang Kliwon, sahabat. Nah, kemudian di India dengan di tanah Bali sangatlah berbeda. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau di agama Hindu yang ada di India itu tidak ada yang namanya Kliwon, tidak ada, sahabat. Hanya di Bali dan di tanah Jawa, ajaran Jawa kuno yang tahu tentang Kliwon itu sendiri. Nah, saya ingin berbagi tentang Kliwon, sahabat. Nah, apa Kliwon itu? Nah, saya ingin menyampaikan di sini tentang kitab-kitab suci yang ada di tanah Bali, kemudian yang datang dari Jawa sana, dari Jawa kuno sana. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang lontar yang pernah saya baca, yaitu lontar Kalemaya Tatwa di sini. Sebenarnya dalam lontar itu disebutkan bahwa Kliwon adalah sebuah hari yang sangat angker sekali, sahabat. Sangat angker dan sangat menentukan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena Kliwon yang ada di ajaran Hindu yang ada di Bali, walaupun yang ada di Jawa pada saat ini masih diberlakukan hari Kliwon itu sendiri, karena disinilah dari lontar Kalemaya Tatwa itu disebutkan bahwa disinilah pertemuan antara Siwa dan Durga. Siwa bertemu dengan saktinya Durga. Nah, di mana itu? Pertemuan antara Siwa dan Durga itu adalah hari Kliwon. Hari Kliwon, di mana hari itu datang tiap 15 hari sekali. Di sana di Bali juga ada namanya Kajang Kliwon Udan. Kemudian Kajang Kliwon Enyitan. Nah, kalau Kajang Kliwon Enyitan itu datang setelah adanya Tilem baru Kajang Kliwon Enyitan. Kemudian Kajang Kliwon Udan itu datang setelah Purnama, baru adanya tentang Kajang Kliwon Udan. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang Kliwon itu sendiri? Di sana, di dalam lontar Kalemaya Tatwa itu disebutkan bahwa Betara Siwa, Dewa Siwa dengan saktinya Durga bertemu di sana. Bertemu untuk apa? Untuk melakukan pertemuan yang sangat luar biasa, yoga samadhi. Di mana tempatnya itu? Adalah di
tempat kuburan. Kuburan itu mana? Kuburan di mana di sana namanya pemun, tempat orang membakar mayat, tempat orang menguburkan mayat. Di atasnya itulah beliau bertemu. Pas Kliwon, yang namanya hari Kliwon. Tiap 15 hari sekali yang saya sebutkan tadi. Nah, sahabat milenial, nah Kliwon itu di sana ide Sang Hyang Siwa dengan Yang Durga bertemu di sana. Beliau bertemu dengan penuh kasih sayang, beryoga semadi dengan ajaran-ajaran Dharma yang telah dibawa oleh beliau, kemudian menyatu di sana. Nah, dalam pertemuan itu bertemulah cinta dan kasih. Dalam cinta kasih itu ketemu akan timbul sebuah kame. Nah, apa kame itu? Kamelah air mani. Nah, di sana ada kame yang namanya kame petak sama kame bang. Jadi air mani putih dengan air mani merah. Nah, di sana kemudian pertemuan air mani itu beliau ketemu misalnya Siwa dengan Durga ini ketemu di sana. Nah, boleh dibilang bersatu di sana, berkasih sayang di sana. Keluar kamu itu. Nah, kamu itu akan ada percikan-percikan dari kamu itu sendiri. Percikan antara Siwa Durga itu ada percikannya. Nah, percikan-percikan itu akan melahirkan pohon-pohon yang sangat angker, sahabat. Nah, kenapa saya bilang demikian? Pohon-pohon itu biasanya tumbuh tidak ada bibit, tidak ada seorang yang membawa. Dia akan tumbuh dengan sendirinya di tempat-tempat angker, terutama di kuburan. Nah, apa pohon itu? Pohon itulah pohon kepah, pohon pule, kemudian Kamboja putih di situ, sahabat. Kemudian ada juga pohon beringin di sana. Nah, itulah kame, itulah percikan dari kame petak dengan kame bang itu akan timbul seperti itu. Pohon-pohon akan tumbuh di tempat itu. Makanya tempat itu banyak angker-angkernya di sana. Di Puro Angker kemudian tumbuh pohon beringin, pohon kepah, kemudian ada pule di sana di tempat-tempat yang angker. Bahkan kalau yang namanya pohon kepah, pohon pule, pohon Kamboja putih, itu bunga-bunga dan daun-daunnya tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk upacara yatnya tidak bisa. Cuman satu, pohon beringin yang masih bisa dan memang diharuskan pakai upacara fitriyatnya, upacara manusia yang namanya rup-rup kajang di sana. Itu masih bisa dipakai. Nah, di Jawa juga, di Jawa memang ada itu yang namanya pohon Kamboja putih. Di sana biasanya tumbuh di tempat-tempat kuburan di sana. Enggak ya. Sebenarnya itulah percikan daripada kamo bang dan kamo petak dari Siwa dan Durga itu. Yang sekarang masih di Jawa sana ada pohon-pohon Kamboja udah top di sana itu bahwa tumbuh di kuburan-kuburan. Sangat angker sekali. Di sana pohon Kamboja sangat diangkerkan oleh teman-teman dari Jawa. Itu masih sampai sekarang. Nah, sahabat-sahabat, dari situlah pertemuan antara Siwa dan Durga itu akan namanya itu Kliwon. Nah, Kliwon itu ada 3, sahabat. Ada namanya Kajang Kliwon Wudan, ada namanya Kajang Kliwon Nyitan, dan yang terakhir ada namanya Kajang Kliwon Bumi Runtuh. Bumi Runtuh. Nah, ini biasanya yang jarang diketahui oleh anak-anak muda. Nah, kalau Kajang Kliwon Bumi Runtuh itu terjadi apabila itu sebelum Saraswati hari ini, Wuku Watu Gunung ya, hari ini sudah terjadi Kajang Kliwon Bumi Runtuh dan besoknya lah Saraswati. Nah, itu di Saraswati itulah kemudian menyelesaikan semuanya tuh. Di sana namanya Kliwon Pemegat Tali. Nah, penimpas-impas artinya melasang tali di sana, memisahkan. Kenapa saya bilang demikian? Di dalam lontar itu disebutkan juga di sana menghilangkan semua, melepas semua yang jelek-jelek di sana itu, melepaskan semua yang tidak bagus di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya Kajang Kliwon Bumi Runtuh. Itu wuku waktu gunung, dan pas di Saraswatinya kita besoknya kita melepas semua dengan melukat, memohon pengetahuan dan sebagainya, itu sampai Bani Pinaruh melukat setelahnya. Sahabat muda, sahabat milenial, nah di dalam kehidupan orang Bali maupun orang Jawa kuno ya, di sini dikatakanlah Pancewara. Ajaran-ajaran Hindu yang ada di Jawa dengan yang datang dari Jawa kemudian hidup di Bali, berkembang di Bali, kemudian disalah sangat angker, sahabat. Namanya Kliwon. Di tanah Jawa masih dipergunakan namanya hari-hari angker itu, hari Kliwon itu sampai sekarang. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, kalau kita berbicara masalah Kliwon, kita kembali kepada yang namanya Pancewara di sini. Pancewara adalah Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, kalau di Jawa Umanis itu namanya Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Begitu di Jawa. Kalau di Bali Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, Kliwon itu yang tepatnya di tengah-tengah. Nah, apa itu yang namanya Pancewara itu? Kalau kita hubungkan dengan 4 saudara dan 1 pancer, 5 pancer adalah bagaimana Umanis, Paing, Pon, Wage adalah 4 saudara kita, kemudian 1 pancer adalah Kliwon. Kliwon adalah manusia itu sendiri. Nah, disinilah sangat angker sekali, sahabat, tentang yang namanya Kliwon itu sendiri. Jadi kita punya 4 saudara, Anggapati, Margapati, Banaspati Raja, itu di Bali ya, dan manusia itu di tengah-tengah dia. Nah, itulah saudara kita yang 4 itu, dan kita di tengah-tengah sebenarnya. Nah, itulah Kliwon yang disebutkan tadi itu. Nah, itu masih kita pergunakan sampai sekarang yang namanya Kliwon itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial, itu tadi. Kalau kita berbicara tentang saudara kita yang ada 4 itu, Anggapati, Margapati, Banaspati Raja, kemudian yang namanya manusia. Nah, itulah ajaran di Jawa kemudian dikembangkan di tanah Bali. Nah, lalu bagaimana tentang hidup orang Bali yang ada di tanah Bali ini? Bagaimana mengembangkan kemudian menjalankan tentang Kliwon itu sendiri? Di mana disebutkan bahwa Kliwon itu adalah bagaimana pertemuan Dewa Siwa dengan Durga tiap 15 hari sekali. Saudara. Nah, di sana disebutkan bahwa Kliwon adalah sangat angker sekali, sahabat. Sangat angker. Kemudian itu berakibat pada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi? Bagaimana kita menjalankan tentang Kliwon itu sendiri, sahabat? Begini. Nah, kalau kita menjalankan tentang bagaimana menghormati tentang pertemuan yoga semadi Siwa dan Durga itu, tentu kita akan mendapat berkah yang sangat luar biasa. Karena kita tahu sendiri sebenarnya jarang yang ngeh dan paham, kita sebagai umat Hindu yang ada di Bali ini itu menjalankan namanya Bhairava. Loh, kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang Bhairava? Karena di sini kita mengadopsi semua, menjadikan satu di sini tentang Bhairava itu sendiri. Kalau kita ngeh, tiap hari kita melaksanakan upacara Sayuban, Banten Sayuban. Nah, kita mengaturkan terima kasih kepada roh-roh halus yang ada di sekitar kita, nasi atau bawang atau mungkin daging sedikit, itu tiap hari kita lakukan. Kemudian ada namanya segahan, di sana ada simbol-simbol namanya daging dan darah di sana, itu tiap hari kita lakukan. Yang paling besar lah namanya caru. Pecaruan itulah bagian daripada ajaran Bhairava untuk menghormati roh-roh halus, menghormati roh-roh yang mengganggu kita untuk lebih dinetralisir. Nah, terkait dengan itu, saya bilang, bagaimana kita sebagai umat Hindu yang bersahaja kemudian menghormati tentang ajaran-ajaran leluhur kita yang telah diwariskan oleh kita dengan menyambut
menghormati, kemudian kita sujud bakti kepada pertemuan Siwa dan Durga ini pas di kerajaan Kliwon itu. Nah, di sini kita mengaturkan puja, mengaturkan bakti kita dengan mesegah atau dengan cara-cara yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Apalagi kita dapat beryoga samadhi di tempat merajaan atau di gedong suci, di kamar suci, di tempat-tempat suci umumnya. Nah, di sana kita akan mendapat anugerah daripada Siwa dan Durga itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita melanggar daripada aturan-aturan beliau, tidak menghormati tentang bagaimana keberadaan beliau, tentu akan menjadi satu masalah pada kita. Buta kala, roh-roh halus, roh-roh astral itu adalah ancangan dari beliau itulah akan mengganggu kita. Kita sendiri akan diganggu. Pikiran kita diganggu, kemudian pembicaraan kita diganggu, kemudian tubuh kita pun diganggu. Mungkin kita menjadi bingung, mungkin ngomong kasar-kasar, kita tidak hormat pada orang tua, kemudian sakit, kepala sakit atau tubuh sakit. Nah, itu kita diganggu. Nah, kemudian di sana kita akan menjadi satu yang sangat di luar daripada dharma itu sendiri, di luar di ajaran warisan nenek moyang kita, leluhur kita. Itu akan mengganggu kita, sahabat, kalau kita tidak menjalankan daripada ruatan sakral yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu akan berakibat, mungkin kita suka minum-minum kah, suka berkelahi kah, suka menipu kah, suka selingkuh kah, dan lain sebagainya. Intinya tidak ada kerukunan dalam sebuah keluarga di sana kalau kita tidak menjalankan itu. Nah, di sini dapat saya mengambil kesimpulan bahwa Kliwon itu adalah lahir daripada pertemuan Siwa dan Durga. Pertemuan adalah kamu petak dengan kamu bang, melahirkan semuanya itu. Makanya kalau ada pohon pule, pohon jepun, petak itu bisa dipakai topeng yang sangat sakral. Nah, itu juga ada imbasnya di sana. Sahabat muda, sahabat milenial, cukup malam ini saya berbagi. Semoga anak-anak muda, anak-anak milenial, supaya ada bekal nantinya tentang hari Kliwon itu sendiri. Kita sirap dengan Krama Santi Rahajang Mungi. Om Santi 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 Om.